Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku pagi hari ini? Setelah kalian mengikuti kegiatan jeda tengah semester, kali ini kita akan lanjutkan belajar bersama Bu Anis pada pagi hari ini. Anak-anakku sudah siap? Baiklah anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama Bu Anis, yaitu tematik kelas 3, tema 3, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar tentang aneka benda di sekitar kita. Yang pertama, kita akan belajar menuliskan informasi dari teks tentang benda di sekitar. Selanjutnya, kita akan membuat kalimat tanya berdasarkan teks yang dibaca. Sekarang coba kita amati teks berikut ini. Nah, Bu Guru akan bacakan. Benda-benda di sekitar kita. Ada berbagai macam benda di sekitar kita. Misalnya meja, kursi, lemari, kotak pensil, tas, buku, dan botol minuman. Benda-benda tersebut memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Benda-benda di sekitar itu memiliki bentuk yang bermacam-macam. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Misalnya, ada benda yang berbentuk balok dan bulat. Benda berbentuk balok, misalnya kotak pensil, kotak mainan, dan lemari. Benda berbentuk bulat, misalnya bulat. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki ukuran yang bermacam-macam. Ada benda yang besar dan kecil. Ada juga benda yang berat dan ringan. Kita dapat menentukan benda besar atau kecil dengan cara mengamatinya. Setelah itu, benda-benda tersebut dibandingkan sehingga dapat ditentukan benda berukuran lebih besar atau berukuran lebih kecil. Selain itu, juga kita dapat menentukan berat dan ringan benda. Berat dan ringan benda dapat ditentukan dengan cara ditimbang. Benda-benda di sekitar kita memiliki warna yang bermacam-macam. Ada benda yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, putih, coklat, hitam, dan warna lain. Misalnya pakaian seragam sekolah. Ada pakaian seragam sekolah berwarna merah, ada pakaian seragam berwarna putih. Ada juga pakaian seragam berwarna coklat. Nah, anak-anakku, setelah kita membaca teks tentang benda-benda di sekitar kita, informasi apa yang kita dapat setelah membaca teks ini? Baiklah anak-anakku, informasi apa ya yang kita dapatkan, kita peroleh dari membaca teks tadi? Yang pertama, ada bermacam-macam benda di sekitar, seperti meja, kursi, lemari, kotak pensil, tas, buku, dan botol minuman. Selanjutnya, informasi yang kedua yaitu bahwa benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Selain itu, kita
mendapatkan informasi tentang pengelompokan benda berdasarkan bentuknya. Misalnya, bentuk balok dan bulat. Yang kedua, pengelompokan benda berdasarkan ukurannya. Misalnya, besar, kecil, berat, dan ringan. Pengelompokan benda yang ketiga yaitu pengelompokan benda berdasarkan warnanya. Misalkan merah, kuning, hijau, biru, putih, coklat, hitam. Nah, anak-anakku, inilah informasi yang kita peroleh setelah membaca teks tentang benda-benda di sekitar. Mudah-mudahan kalian bisa mencari informasi dari teks yang kalian baca nanti. Selanjutnya anak-anakku perhatikan berikut ya teks tentang benda dari kayu. Kayu berasal dari batang pohon yang ditebang. Kayu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kayu adalah memiliki sifat keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Kekurangan kayu adalah memiliki sifat mudah lapuk. Kayu dimanfaatkan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya. Sifat kayu yang keras, mudah dibentuk dan tahan lama dimanfaatkan untuk membuat perabot rumah. Kita dapat melihat meja, kursi, dan lemari yang terbuat dari kayu. Namun, kayu memiliki kekurangan yaitu mudah lapuk. Kekurangan tersebut dapat diatasi dengan melapisi kayu menggunakan cat. Dengan dilapisi cat, kayu menjadi lebih tahan lama. Nah, informasi apa yang kalian dapat dari membaca teks yang berjudul Benda dari Kayu? Ya, tentunya kalian sudah bisa mulai mempelajari mencari informasi dari teks yang dibaca. Baiklah anak-anakku, setelah kita membaca teks yang berjudul Benda dari Kayu, kita akan mencari dulu arti kata-kata baru dari teks tersebut. Nah, kata yang pertama, kata baru yang kita temukan yaitu lapuk. Lapuk. Apa arti lapuk itu? Yang kedua, perabot. Kata yang ketiga, keras. Kata yang keempat, cat. Ayo, ada yang tahu? Ada yang sudah menemukan arti dari kata-kata tersebut? Yang pertama, lapuk. Lapuk itu apa? Lapuk itu artinya rusak karena sudah lama. Kemudian perabot. Perabot artinya barang-barang perlengkapan. Jadi anak-anakku bisa mencari arti dari kata-kata baru melalui KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya kata yang ketiga yaitu keras. Keras artinya padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya. Kata yang terakhir yaitu cat. Cat artinya bahan pewarna cair untuk mewarnai suatu permukaan. Nah, inilah anak-anak kata-kata baru yang kita temukan dari teks Benda dari Kayu. Kalian ingat-ingat ya, supaya nanti
Ketika kalian menjumpai kata-kata tersebut, kalian sudah tahu artinya. Selanjutnya anak-anakku, setelah kalian membaca, kita akan belajar membuat kalimat tanya dari teks yang kita baca supaya kita lebih mengetahui informasi tentang teks tersebut. Nah, ini kalimat tanya, di sini jawabannya. Baiklah, kita buat kalimat tanya dari teks bacaan tadi ya. Apa saja kelebihan bahan dari kayu? Nah, kalau ada kalimat tanya menggunakan apa, berarti menanyakan sesuatu atau menanyakan benda. Apa saja kelebihan bahan dari kayu? Jawabannya kita cari dari teks, yaitu kelebihan kayu adalah memiliki sifat keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Jadi, dalam membuat kalimat tanya dan jawaban itu harus sesuai. Ketika pertanyaan menggunakan apa, berarti jawabannya adalah benda. Sesuatu yang berhubungan dengan benda. Nah, selanjutnya kalau kita diberi jawaban yang ada, terus disuruh membuat kalimat tanya, maka kita harus bisa memilih kata tanya yang sesuai dengan jawaban yang tersedia. Nah, jawabannya di sini dengan dilapisi cat, kayu menjadi lebih tahan lama. Ayo, ada yang bisa membuat kalimat tanya? Kita coba. Ada yang bisa? Baik. Nah, kita perhatikan kalimat tanya yang sesuai dengan jawaban tersebut. Nah, menggunakan kata tanya mengapa, ya? Mengapa kayu perlu dilapisi dengan cat? Nah, jawabannya, dengan dilapisi cat, kayu menjadi tahan lama. Itulah anak-anakku, pelajaran pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerima pelajaran dari Bu Guru dengan baik. Tetap semangat belajar dari rumah anak-anakku. Jangan menyerah. Kalian harus selalu bersungguh-sungguh di dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.